Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24 Alkitab mengatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara sekalian, pada ayat ini kita melihat bagaimana Allah memiliki suatu keinginan tertentu, yaitu menghendaki setiap dari kita menjadi penyembah. Dan penyembah yang dimaksud dalam bahasa aslinya disebut proskuneo, dan proskuneo itu adalah tindakan yang dilakukan sama seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Saudara, saya melihat di sini bahwa ketika kita ingin menjadi penyembah yang benar, maka tindakan utama yang dapat kita lakukan adalah di samping kita menyerahkan hidup kita, tetapi yang terutama, tindakan yang utama adalah kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan seringkali ini menjadi benteng terakhir ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Benteng terakhir itu bernama keangkuhan hidup dan kesombongan. Tetapi kalau Anda ingin menyenangkan hati Tuhan, maka Anda dan saya harus menyerahkan diri. Tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi ternyata ada hal yang hebat yang akan diterima dari orang-orang yang menyembah Allah, yang menyerahkan hidupnya. Karena menyembah itu artinya adalah menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Wahyu 6 ayat 9-11, perhatikan baik-baik apa yang akan diterima oleh mereka yang menyerahkan hidupnya sebagai penyembah yang benar kepada Allah. Wahyu 6 ayat 9-11 dikatakan, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat bahwa di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh mereka oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, 'Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus yang benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?' Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, saudara akan mungkin saudara akan mengatakan bahwa ayat ini ditujukan bagi mereka yang dibunuh, yang dibantai, mereka yang martir, saudara. Tetapi pada Amplified Bible, saudara akan temukan bahwa mereka yang akan terima jubah putih, mereka yang disuruh beristirahat, mereka yang menerima rest yang dari Allah, adalah mereka yang memberikan hidupnya sebagai sacrifice di hadapan Tuhan, mereka yang mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Jadi terlihat di sini bahwa ketika Anda dan saya menjadi penyembah benar, tidak hanya itu akan menyenangkan akan hati Bapa, tetapi ternyata kalau engkau memberikan hidupmu, maka Allah menyediakan sebuah jubah putih, dan Tuhan memberikan sebuah garansi bahwa engkau akan hidup dalam keadaan tentram. Apa artinya jubah putih dan apa artinya ketenteraman? Pertama, arti dari jubah putih itu adalah pemulihan. Ketika anak bungsu yang terhilang kembali ke orang tuanya, hal pertama yang diberikan adalah diberi jubah, dan artinya itu adalah pemulihan. Ketika engkau menjadi penyembah yang benar, Allah akan pulihkan ekonomi, pulihkan hidupmu, pulihkan rumah tanggamu, dan pulihkan apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Yang kedua, jubah itu bicara tentang kasih Bapa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Lalu kemudian apa yang Allah buat? Allah menciptakan jubah bagi mereka dan mengenakan kepada mereka. Dan terlihat di sana bahwa jubah itu bicara pelukan kasih sayang dari Sang Bapa. Dan yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah ketika ada orang yang menyembah Allah, yang memberikan hidupnya sebagai sacrifice di hadapan Tuhan, Allah menjamin sebuah ketenteraman. Dan bukankah itu yang kita dambakan di hari-hari ini? Saudara dan saya bekerja, saudara dan saya melayani. Tujuannya apa? Supaya kita tentram di hidup kita, bahagia di hidup ini. Dan itu akan diberikan kepada mereka yang menyembah Allah, yang memberikan hidupnya sebagai sacrifice di hadapan Tuhan. Tidak hanya nanti, tetapi bahkan hidupmu hari ini
bisa mengalami jubah yang ajaib yang dari Allah. Saya berdoa biar hari-hari ini setiap dari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Allah dan berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Dan itu adalah harga yang paling mahal yang engkau bisa berikan kepada Allah. Allah sudah punya segalanya, tetapi yang Allah kehendaki adalah berikan hidupmu sebagai persembahan, sebagai sacrifice, sebagai persembahan di hadapan Allah. Dan tiba-tiba engkau menemukan apa yang mustahil bagi hidupmu. Mungkin engkau terbuang bagaikan anak bungsu, tapi ketika engkau berlutut menyembah Allah, Allah akan pulihkan hidupmu. Allah mengasihi setiap saudara. Kasih sayangnya yang besar akan memberikan engkau jubah yang ajaib. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Marlon Dorus Sipasulta, Gembala Sidang GMI Revival, akan mengundurkan diri. Tuhan memberkati saudara sekalian.